Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Febrianti Halimah dan teman saya Febi Elsa Mutiara, Asih Yuliani, Siti Nur Halimah, dan Iruzisi Indrawan. Di sini kami ingin membahas mengenai penilaian kecakapan kerja. Penilaian kecakapan kerja adalah proses di mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat dari kuantitas kerja, kualitas kerja, keandalan, inisiatif, kerajinan, sikap, dan kehadiran. Yang pertama, kuantitas kerja. Banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada. Yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin, tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat diselesaikan. Yang kedua, kualitas kerja. Mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan keberhasilan hasil kerja. Yang ketiga, ada keandalan. Dapat atau tidaknya karyawan diandalkan adalah kemampuan memenuhi atau mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan, dan kerjasama. Yang keempat, inisiatif. Kemampuan mengenali masalah dan mengambil tindakan korektif, memberikan saran-saran untuk peningkatan, dan menerima tanggung jawab menyelesaikan. Yang kelima, kerajinan. Kesediaan melakukan tugas tanpa adanya paksaan dan juga yang bersifat rutin. Yang keenam, sikap. Perilaku karyawan terhadap perusahaan atau atasan atau teman kerja. Yang terakhir, kehadiran. Keberadaan karyawan di tempat kerja untuk bekerja sesuai dengan waktu atau jam kerja yang telah ditentukan. Adapun jenis-jenis penilaian kecakapan kerja yaitu 1. Penilaian untuk mengukur prestasi kerja atau job proficiency, yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. 2. Penilaian untuk melihat seberapa jauh kemajuan dalam latihan kerja. 3. Penilaian untuk data yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan apabila ada promosi bagi karyawan yang bersangkutan. Kesalahan dalam penilaian kecakapan kerja. Masalah-masalah potensial yang ada pada dasarnya bersumber dari kesalahan yang bersifat manusiawi atau human error, antara lain 1. Halo efek. Kesalahan akibat pengaruh aspek tertentu dalam penilaian kecakapan kerja terhadap aspek lain yang berhubungan. 2. Error of central tendency, kesalahan yang diakibatkan kecenderungan untuk melakukan penilaian terhadap setiap orang secara rata-rata atau sedang. 3. Leniency bias, kesalahan yang diakibatkan kecenderungan untuk melakukan penilaian yang lebih tinggi dari kenyataan. 4. Strictness bias, kesalahan yang diakibatkan kecenderungan untuk melakukan penilaian yang lebih rendah dari kenyataan. 5. Cross-cultural biases, kesalahan yang diakibatkan oleh perbedaan nilai dan budaya antara penilai dengan karyawan yang dinilai. 6. Personal prejudice, kesalahan yang diakibatkan pengaruh perasaan seseorang penilai dalam memandang karyawan yang dinilai, seperti perasaan suka atau tidak suka. 7. Recency effect, kesalahan yang diakibatkan pengaruh kuat dari kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Penerapan penilaian kecakapan kerja yang baik di perusahaan. Dengan begitu, ketika kecakapan kerja diterapkan di kantor, maka akan menghasilkan pekerjaan yang bagus, karena suatu pekerjaan butuh kemampuan atau skill. Penilaian kecakapan kerja
diterapkan ketika kita melakukan suatu pekerjaan, di mana suatu kemampuan dari apa yang telah kita miliki dan kita aplikasikan di saat bekerja agar suatu pekerjaan yang kita lakukan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mondi Enu tahun 2005, dalam kebanyakan organisasi, Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan desain dan pelaksanaan program penilaian kecakapan kerja. Orang yang mungkin ditunjuk adalah yang pertama, atasan langsung. Atasan langsung bertanggung jawab untuk penilaian kecakapan kerja karena dialah yang setiap saat dapat mengamati para karyawan. Yang kedua, bawahan. Bawahan berada dalam posisi yang tepat untuk menilai efektivitas manajerial. Pendukung pendekatan ini percaya bahwa atasan sangat menyadari kebutuhan kelompok kerja dan dapat membuat pekerjaan lebih baik. Sebaliknya, kritikus khawatir bahwa bawahan takut akan pembalasan. Yang ketiga, peers. Kekuatan utama untuk penilaian kecakapan kerja adalah rekan kerja yang memiliki kinerja dan pandangan yang khas, terutama dalam tugas-tugas tim. Yang terakhir adalah evaluasi diri. Jika karyawan memahami tujuan dan kriteria untuk evaluasi, mereka memiliki posisi yang baik untuk menilai kecakapan kerja mereka sendiri. Menurut Tiffin 1965 dan Wexley dan Yuki 1977, tujuan penilaian kecakapan kerja dapat dikategorikan atas dua tujuan pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk tujuan administratif, di antaranya A. Sebagai dasar pengambilan keputusan promosi dan mutasi. B. Untuk menentukan jenis-jenis latihan kerja yang diperlukan. C. Sebagai kriteria saat pengadaan seleksi dan penempatan karyawan. D. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efisiensi produktif dari organisasi secara keseluruhan dan unit di dalamnya. E. Sebagai dasar penilaian program latihan, efektivitas jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, sistem pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan. F. Sebagai metode pembayaran upah dan gaji sehingga mereka bergantung pada kinerja. Yang kedua, untuk tujuan employee self-improvement atau individual employee development, evaluasi yang menyangkut kategori ini adalah A. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personil dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan dalam program latihan kerja tambahan. B. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan kerja karyawan melalui pengecekan serta periode oleh atasan. C. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja sehingga dicapai tujuan mendapatkan performance kerja yang baik. D. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan untuk mengobservasi perilaku dari bawahan supaya diketahui minat dari kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan-kemampuan karyawan selanjutnya. Penilaian kecakapan kerja, yaitu yang pertama, penilaian prestasi kerja berorientasi pada masa lalu. Terdapat rating scale, skala penilaian, checklist, metode peristiwa kritis, metode peninjauan lapangan, tes dan observasi, dan metode evaluasi kelompok. Dan yang kedua, penilaian kecakapan kerja berorientasi pada masa depan. Metode penilaian kecakapan kerja berorientasi masa depan memusatkan kecakapan pada masa yang akan datang melalui penilaian potensi karyawan dan penetapan sasaran kerja yang sesuai dengan jabatan karyawan. Metode ini terdiri dari pertama, penilaian diri, penilaian psikologis, teknik pusat penilaian, dan pendekatan manajemen by objektif.